Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Angel di Kebaktian Online Sekolah Minggu GKI Kota Wisata. Gimana kabarnya semua? Sehat? Puji Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap harinya dan kasih setianya tidak berkesudahan. Kita akan angkat sebuah pujian dengan sukacita, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk berkat-Mu yang selalu baru di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan berkenan menjaga kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah berjuang untuk mempertahankan iman. Pada waktu itu, para rasul mengalami pergumulan berat, yaitu adanya banyak guru-guru palsu dan juga ajaran-ajaran sesat. Yudas mengingatkan kita untuk tetap setia terhadap Tuhan dan untuk tetap mempertahankan iman percaya kita. Nah, adik-adik, jika Tuhan melihat hati kita, apakah di hati kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus? Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Bora. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Kabar kakak-kakak sekolah minggu semua juga sehat-sehat. Dan sudah rindu sekali ingin bertemu dengan adik-adik semuanya. Nah, hari ini kakak senang sekali karena akhirnya bisa bertemu juga dengan adik-adik walaupun secara tidak langsung. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap memelihara kita semua di masa pandemi ini. Dan bersyukur juga untuk kemajuan teknologi, sehingga walaupun kita semua di rumah, kita tetap bisa mengikuti kebaktian secara online. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar tentang berjuang untuk mempertahankan iman yang akan kita pelajari dari surat Yudas. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Ayo diambil Alkitabnya. Dan sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai hari ini Engkau masih memelihara kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkati kami semua supaya bisa mendengarkan dengan tenang dan bisa mengerti firman yang disampaikan untuk menjadi pegangan bagi kehidupan kami selanjutnya. Tolong berkati juga kakak yang akan bercerita agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan dan nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita minggu ini diambil dari surat Yudas. Siapa yang sudah pernah membaca surat Yudas? Wah, banyak yang belum pernah nih kayaknya ya. Karena memang agak jarang kita dengar cerita dari surat Yudas. Tapi, walaupun surat Yudas ini pendek, karena hanya terdiri dari satu pasal, tapi ada satu pesan penting yang akan disampaikan oleh Yudas dalam suratnya ini. Nah, pesannya itu seperti apa? Kita mau baca dulu Alkitabnya ya. Dan bahan cerita kita minggu ini diambil dari surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 23 dan 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Kakak ulang ya, yang mau kita baca sama-sama itu dari Yudas 1 ayat 17 sampai 23 dan 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama. Bacaan pada hari ini diambil dari kitab Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Yohanes 1 ayat 4-11. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku meminta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Allah. Sebelum kita belajar pesan penting dari Yudas dalam suratnya, kita mau lihat dulu yuk beberapa fakta tentang surat Yudas ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan coba dibaca ya. Nanti coba jawab pertanyaan kakak. Nih, pertanyaan pertama. Siapa yang menulis surat Yudas? Siapa? Yudas Iskariot. Bukan adik-adik. Yuk kita lihat di surat Yudas ayat yang pertama dibilang, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kalau kita lihat di Markus 6 ayat yang ketiga, dituliskan demikian. Bukankah ia maksudnya Yesus, tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Jadi adik-adik, yang menulis surat kitab Yudas ini adalah Yudas saudara Yesus dan Yakobus. Jadi bukan Yudas Iskariot ya. Nah, surat ini diperkirakan ditulis pada tahun 65 Masehi. Surat ini ditujukan Yudas kepada gereja yang ada pada saat itu, yang jemaatnya banyak terdiri dari orang Yahudi. Mengapa kira-kira Yudas sampai menuliskan surat ini adik-adik? Kalau dari ayat 3 dan 4, kita bisa lihat bahwa Yudas menuliskan surat ini untuk mengingatkan jemaat yang ada akan guru-guru palsu yang menyelusup di antara mereka. Siapa sih guru-guru palsu itu? Kalau kita lihat di ayat 4 dikatakan guru-guru palsu itu adalah orang-orang fasik. Maksudnya orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Lalu juga dibilang orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Maksudnya karena mereka merasa Tuhan mengasihi mereka, dosa mereka sudah ditebus, mereka jadi bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Dan itu adalah pemahaman yang keliru adik-adik. Kemudian guru-guru palsu itu juga adalah orang yang menyangkal Yesus Kristus. Selanjutnya, Yudas juga mengingatkan bahwa guru-guru palsu atau orang-orang yang melawan kehendak Allah itu juga pasti akan dihukum oleh Allah. Sama seperti kisah-kisah yang sudah dialami oleh mereka, oleh bangsa Israel di zaman dahulu. Orang-orang yang melawan kehendak Allah itu pasti dihukum. Seperti apa contoh-contoh penghukuman yang diingatkan kembali oleh Yudas? Ayo adik-adik, dibaca juga suratnya ya.
sambil coba jawab pertanyaan kakak ini. Kita lihat bersama dari ayat 5. Ini tentang bangsa Israel. Apa yang mereka kerjakan? Mereka tidak percaya bahwa Allah akan membawa mereka memasuki tanah perjanjian. Akibatnya, mereka dihukum dengan cara dibinasakan. Lalu di ayat 6, tentang Sodom dan Gomora. Apa yang mereka lakukan? Mereka memberi diri mereka kepada hawa nafsu dan melakukan apa saja yang mereka sukai, walaupun itu melawan kehendak Allah. Apa akibatnya? Mereka mengalami kematian oleh api. Lalu kita lihat juga di ayat 11a tentang Kain. Apa yang dilakukan? Betul adik-adik, dia membunuh Habel adiknya karena cemburu. Dan apa hukumannya? Kain dikutuk oleh Allah. Lalu kita lihat juga ayat 11b, diceritakan tentang Korah. Korah ini seorang imam Lewi. Apa yang dia lakukan? Dia memberontak terhadap Musa. Kita bisa baca kisah tentang Korah di Bilangan 16. Dan apa akibat dari pemberontakannya itu adik-adik? Korah dan pengikutnya dihukum, mereka semua ditelan bumi. Jadi adik-adik, Yudas ingin mengingatkan bahwa guru-guru palsu itu pasti akan dihukum, baik karena dosa-dosa mereka dan juga karena mereka membawa orang lain untuk melakukan dosa. Nah, kalau sekarang ini adik-adik kira-kira masih ada nggak sih guru-guru palsu itu? Pernah ketemu nggak dengan guru-guru palsu? Kakak pernah dengar ada kelompok anak-anak muda yang rutin membaca Alkitab bersama-sama, tapi sewaktu mereka mempelajari Alkitab itu, mereka juga sambil minum minuman keras. Lalu, mungkin adik-adik pernah mengalami nih, ada temannya yang bilang, kalau kamu gak ikutan ngerokok, kamu gak cool, kamu gak keren. Atau mungkin dulu waktu masih bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman semua di sekolah, ada yang bilang, kalau kamu solider sama teman, kamu harus bantu teman dong. Jadi kamu harus mau dong ngasih aku contekan. Pernah nggak adik-adik mengalami hal seperti itu? Hal-hal seperti itu kelihatannya benar, supaya keren, supaya cool, solider, atau ingin membantu. Tapi tindakan yang dilakukan itu salah adik-adik, karena bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita perlu waspada dengan tawaran atau godaan yang kelihatannya benar, tapi justru membuat kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, gimana nih caranya supaya kita bisa waspada dan bisa menghadapi guru-guru palsu itu? Yudas mengajarkan caranya kepada kita, yaitu pertama, kita harus punya iman yang kokoh. Caranya supaya kita bisa punya iman yang kokoh adalah meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus bertekun dalam mengenal dan melakukan kehendak Allah. Jadi kita harus tahu, kita harus kenal apa itu kehendak Allah dalam hidup kita dan kita harus melakukannya supaya kita punya iman yang kokoh dan bisa menghadapi guru-guru palsu. Yang kedua, menurut Yudas, caranya kita harus setia kepada Allah. Maksudnya kita terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan taat kepadanya, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan kokoh. Yudas mengingatkan bahwa kita sebagai umat Allah adalah orang-orang yang terpanggil, yang dikasihi oleh Allah dan dipelihara oleh Yesus Kristus, sehingga kita bisa menghadapi guru-guru palsu dan melawan godaan-godaan, asalkan kita memiliki iman yang kokoh dan setia kepada Allah. Lalu Yudas menutup suratnya dengan doksologi yang indah yang dituliskan di ayat 24 dan 25. Doksologi artinya pujian singkat kepada Allah yang menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Doksologi ini menjadi penguatan bagi kita untuk berjuang mempertahankan iman dengan kuasa Allah. Jadi adik-adik, apa nih kesimpulan dari firman Tuhan yang kita pelajari hari ini?
Pertama, akan selalu ada guru-guru palsu yang bisa membawa kita kepada ajaran yang salah. Yang kedua, untuk menghadapi guru-guru palsu itu, kita harus memiliki iman yang kokoh. Lalu, untuk memiliki iman yang kokoh, kita harus mengenal Dia, bertekun dalam pengajarannya, setia melakukan kehendak-Nya, dan meminta pertolongan kuasa-Nya untuk selalu menyertai kita. Demikian kesimpulan firman Tuhan minggu hari ini adik-adik. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 12 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kiranya ayat hafalan ini juga yang akan menguatkan kita semua waktu berjuang mempertahankan iman kita, seperti Yesus yang sudah bertekun berjuang untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Allah yang terkasih, terima kasih karena Engkau telah memanggil, mengasihi, menyelamatkan dan memelihara kami sampai hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk berjuang mempertahankan iman dan setia kepadamu. Kami mohon juga Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk bisa bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitasnya nanti kita akan melihat lagi hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan iman kita. Nanti akan disediakan form, adik-adik bisa isi sesuai dengan petunjuk yang dituliskan dalam form tersebut. Selamat mengerjakan yang adik-adik. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu. Dah. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh kami terima. Kesehatan, makanan, keluarga, teman, dan kekuatan untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini kami berdoa untuk kegiatan sekolah online yang kami lakukan karena adanya COVID-19. Berkati kami sehingga dengan segala keterbatasan yang ada, kami tetap semangat dalam belajar. Berkati juga Bapak Ibu Guru sehingga mereka tetap sehat dan semangat dalam mendidik kami. Berkati juga kami yang ada di rumah, kiranya tetap setia berdoa dan beribadah bersama keluarga di rumah. Berikan kami kesadaran untuk tetap mematuhi protokol dari pemerintah sehingga kondisi ini segera berakhir. Tuhan kiranya menolong teman-teman dan saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberi mereka kesembuhan dan kembali pulih agar bisa melakukan kegiatan dengan tubuh sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami haturkan. Tuhan Yesus, kami terkhusus berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya vaksin bisa segera ditemukan dan juga supaya kami bisa beraktivitas normal kembali. Tuhan Yesus, berkati juga tim medis yang sekarang lagi di luar sana, berkati supaya mereka bisa diberi kekuatan dan kesehatan selalu dalam melayani pasien-pasien yang terkena COVID-19. Dan Tuhan Yesus berkati juga pembangunan gereja supaya pembangunan gereja dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa suatu kendala apapun, agar kami juga bisa beribadah di tempat baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan melalui amplop untuk kemudian dibawa kembali ketika kita sudah bisa berkumpul di gedung gereja. Atau juga bisa ditransfer loh ke rekening ini.
atau scan barcode. Nah, mari sekarang kita menyanyikan lagu persembahan kita, Bawa Persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami bisa dikelola dengan baik oleh gereja untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Firman Tuhan tadi yang Kak Bora ceritain, jangan sampai lupa ya. Kita harus senantiasa tinggal di dalam Yesus, mengandalkan kuasa-Nya karena Dialah juru selamat kita. Mari kita menyanyikan sebuah lagu penutup, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa sebelum kita menyelesaikan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah online kami dari awal hingga akhir. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memberikan persembahan, kami sudah memuji nama-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati kami selepas kami ibadah, kiranya Tuhan boleh berkati apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.